misi daripada pendidikan Muhammad itu adalah menanamkan nilai-nilai keislaman. Islam sudah tentu adalah Islam yang berkemajuan. Islam yang menjadikan betul-betul way of life bagi pemeluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan Profesor Masruki, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Sehat, Profesor? Alhamdulillah. Oke, biar teman-teman pada paham, tolong ceritakan kepada kami Profesor, perjalanan hidup Prof. Masruki, siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ya, saya dari Tegal, dari keluarga sederhana ya. Yang manis dalam perjalanan hidup saya itu adalah waktu mahasiswa. Selain aktif di beberapa organisasi, saya mengamen. Ini barangkali yang tidak pernah dialami oleh teman-teman. Ngamen untuk mempertahankan hidup. Karena waktu itu saya tinggal di masjid, jadi tukang azan. Lalu dalam seminggu mungkin 2 hari kita untuk ngamen. Itu yang dalam rangka menyambung kehidupan. Menyambung kehidupan. Karena waktu itu saya di Bandung ya, S1 di Bandung. Ngamen setengah hari ya, mulai habis zuhur sampai menjelang maghrib. Jadi asarnya menjelang maghrib, saya ingat musolanya itu. Itu bisa hidup untuk 4 atau 5 hari. Waktu itu. Itu yang manis ya. Lalu selanjutnya saya mengalami yang namanya masa depan itu unpredictable. Jadi semua itu dari Allah. Jadi saya katakanlah misalnya dulu ngajar di IKIP Muhammadiyah Purwokerto. Waktu itu akan melamar sebagai dosen kopertis untuk ditempatkan di IKIP Muhammadiyah Purwokerto. Tapi begitu datang, itu sudah tutup hari terakhir. Hari sebelumnya tutup. Dan saya dengan dengan kesal ya, frustasi, hanya naik angkot mau pulang. Tapi angkot itu kan lewat di depan IKIP Semarang ya. Lalu angkot itu berhenti lama. Jadi pada lama saya turun jalan-jalan di IKIP Semarang. Ternyata di IKIP Semarang itu pendaftaran terakhir dosen. Serta saya menulis lamaran. Persyaratkan kan sudah lengkap ya. Ternyata itu jadi jalan kehidupan saya. Dan di Semarang sampai kemudian di UNES saya ya di tataran manajemen, mulai dari sekretaris jurusan, ketua jurusan, wakil dekan, lalu terakhir wakil rektor di Universitas Negeri Semarang. Itu saya katakan unpredictable. Maka saya yakin dengan intan surullah yansurukum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah itu akan menolong kita. Artinya Prof. Masruki sama sekali tidak pernah bermimpi menjadi rektor. Iya, apalagi itu ya. Itu yang jadi perjalanan saya tidak istimewa lah. Saya orang sederhana, dari keluarga sederhana. Baik, Prof, saya ingin langsung ngajak Profesor bincang-bincang. Kita mau ngomongin tentang seputar dunia pendidikan. Tapi memang saya akan mengawali dari sesuatu yang agak reduktif dulu dalam konteks Muhammadiyah. Jadi kan selama ini Muhammadiyah dikenal dengan Trisula, gerakan ya, healing, feeding, dan schooling. Salah satunya itu bergerak di dunia pendidikan. Pertanyaan sederhananya setelah 1 abad lebih, apakah Muhammadiyah itu semacam punya peta jalan pendidikan secara khusus dikonstruksi oleh organisasi? Ya, perjalanan pendidikan Muhammadiyah sudah tentu jauh lebih tua daripada perjalanan pendidikan di negara Indonesia ini ya. Karena sudah tentu Muhammadiyah lahir di tahun 1912 dan Ki Haji Ahmad Dahlan memang memfokuskan pada
dalam upaya untuk melawan penjajah itu pada bidang pendidikan, kesehatan, lalu pelayanan umum. Jadi memang perjalanan pendidikan Muhammadiyah itu jauh lebih panjang ya sebelum pendidikan Indonesia ini dilahirkan. Peta jalan ini sudah tentu ada ya, bahwa pendidikan di Muhammadiyah itu intinya adalah untuk memperjuangkan kemanusiaan, keimanan, dan kebangsaan. Tiga azas ini yang kemudian diusung oleh pendidikan Muhammadiyah. Pertama, aspek kemanusiaan. Bagaimana pendidikan itu bisa membuat manusia bermartabat. Manusia bermartabat itu adalah manusia yang terkembangkan seluruh potensinya untuk bisa hidup secara bermartabat dengan bangsa lain. Waktu itu karena memang penjajahan. Lalu yang kedua, keimanan. Misi daripada pendidikan Muhammadiyah itu adalah menanamkan nilai-nilai keislaman. Islam sudah tentu adalah Islam yang berkemajuan. Islam yang menjadikan betul-betul way of life bagi pemeluknya. Lalu yang ketiga adalah pilar kebangsaan. Bagaimana dengan pendidikan ini tertanam nasionalisme yang kuat pada diri warga persyarikatan Muhammadiyah melalui pendidikan. Tampaknya itu sesuatu yang sangat membedakan dengan konsep-konsep pendidikan lain yang kadang-kadang tidak mencantumkan agama sebagai salah satu pertalian yang mengikat ya. Misalnya Paulo Freire dari Brazil kalau tidak salah, itu kan juga bicara tentang pendidikan, tapi dia tidak ada semacam sentuhan nilai agama di sana. Ya, Paulo Freire itu hanya menekankan pendidikan untuk kebebasan Itu persis konsepnya Ivan Illich, masyarakat tidak sekolah. Ya. Tampaknya kurikulum Merdeka Belajar itu ada diilhami oleh konsep Freire maupun si Ivan Illich. Jadi kenapa lalu pendidikan untuk kebebasan, lalu ada Ivan Illich, The Schooling Society, masyarakat tidak sekolah. Karena sistem pendidikan waktu itu betapa mengekang potensi manusia. Sehingga justru sekolah itu merusak potensi-potensi manusia. Makanya lalu Muhammadiyah pendidikannya itu adalah mengusung pilar kemanusiaan, justru mengembangkan potensi kemanusiaan secara utuh. Dan ketiga hal inilah yang menjadikan landasan peta jalan pendidikan di Muhammadiyah melalui lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang kemudian dijabarkan dalam instrumen kurikuler. Prof, banyak sekali pengamat yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu banyak sekali persoalannya. Kalau dirunut mungkin dari A sampai Z, sehingga kita ini semacam tidak pernah punya kurikulum baku, tidak pernah punya kurikulum primer. Kita dikritik bisa-bisa apabila banyak pengamat yang mengatakan bahwa pendidikan kita ini sangat bermasalah. Dalam pandangan Prof Mastuki, sebenarnya apa yang intisari persoalan yang sedang kita hadapi? Ya, kalau kita bicara pendidikan itu harus memandang secara utuh. Mulai dari aspek filosofi, aspek regulasi, lalu aspek praksis. Aspek filosofi pendidikan Indonesia menurut saya baik-baik saja, karena landasan agama sudah masuk di sana. Jadi kalau landasan filosofi pendidikan Indonesia itu memadukan 3 aliran filsafat pendidikan. Pertama adalah progresivisme, pendidikan mengembangkan intelektualisme. Lalu yang kedua konstruktivisme, pendidikan yang menghasilkan lulusan untuk bisa membangun masyarakat, magang dan sebagainya, itu konstruktivisme. Lalu yang ketiga humanisme. Humanisme itu pengembangan akhlak, pengembangan karakter, pengembangan nasionalisme, pengembangan agama. Nah, ketiga aliran dipadukan yang kemudian ruh itu ada di dalam tujuan pendidikan nasional, seperti pada Undang-Undang Sisdiknas. Lalu yang kedua persoalan regulasi. Regulasi kita baik-baik saja,
aspek siswa diatur melalui permen, aspek kurikulum, aspek pembiayaan, semua diatur oleh peraturan. Persoalannya adalah ketika di praksis pendidikan. Praksis ini maksudnya adalah pelaksananya di lapangan saat ini. Ini yang kerap kali tarik-menarik kepentingan politik masuk di dalamnya. Katakanlah misalnya seorang menteri pendidikan itu mestinya ya seorang yang ahli dan punya experiences bagus, track record bagus di dalam pendidikan. Sehingga dia tahu arah ya tentang peta jalan pendidikan nasional yang seharusnya ya. Tetapi karena ada kepentingan-kepentingan tertentu kerap kali itu belum memperoleh proporsi yang seperti itu. Ya. Sehingga yang terjadi, kalau saya mengatakan kurikulum memang harus berkembang. Tidak bisa kemudian kurikulum itu baku, statis, itu tidak mungkin. Karena apa? Perkembangan kehidupan itu begitu dinamikanya tinggi. Kata-kata kebutuhan masyarakat 5 tahun yang lalu, dengan saat ini, dengan 5 tahun yang akan datang, itu sangat berbeda. Maka pendidikan harus mengantisipasi dinamika kehidupan ini. Maka dengan saya kurikulum itu harus memang dikembangkan. Ya, kalau saya lebih suka bukan merubah kurikulum ya, tetapi mengembangkan kurikulum, menyempurnakan dan seterusnya. Apakah dalam kata lain Prof. Masruki setuju dengan istilah ganti menteri, ganti kebijakan? Ya, saya setuju sepanjang ya yang dimaksud ganti kebijakan itu menyempurnakan kebijakan terdahulu. Ya, untuk disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi kehidupan. Jadi tidak mungkin menteri sekarang menggunakan kurikulum menteri yang lalu, itu tidak mungkin. Tetapi jangan kemudian, nah ini persoalannya di sini, jangan kemudian kebijakan itu hanya untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda saja. Itu jangan begitu. Katakanlah misalnya sekarang ini kurikulum merdeka, ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang saya katakan tadi mungkin diilhami oleh bukunya Ivan Illich, lalu Paulo Freire, ya, dan seterusnya. Saya kira oke-oke saja, ya, arahnya adalah pengembangan potensi. Tetapi saya melihat masih banyak aspek dari kurikulum Merdeka Belajar yang sesungguhnya pengulangan dari kebijakan masa lampau. Katakanlah misalnya project based learning. Ya, pembelajaran berbasis project itu kan sudah ada sejak dulu yang namanya metode proyek di dalam pembelajaran. Kemasannya aja sekarang yang dibikin seolah-olah beda. Seolah beda. Lalu berbiaya mahal, itu yang saya tidak setuju. Jadi saya tekankan kepada para kepala sekolah, kepada guru, cermati betul lah. Project based learning sangat bagus sepanjang anak itu tidak dibebani oleh pembiayaan yang mahal. Saya merasakan sendiri, kebetulan anak saya masih ada yang SMA itu, untuk project based learning itu saya masih harus mengeluarkan 600.000. Kalau untuk ya seperti orang-orang yang mampu, tidak masalah. Tapi ingat bahwa yang sekolah di SMA itu tidak semuanya mampu. Betul. Dan jadi sangat memberatkan ya. Ya, makanya itu harus dicermati betul. Kalaupun ada pembiayaan, dilihat dulu orang tuanya. Yang mampu, oke, ditarik. Tetapi yang orang tuanya tidak mampu, mereka bebaskan tanpa mengurangi aktivitas mereka. Tadi Prof. Masruki sempat mengatakan sebenarnya dari sisi falsafah, dari rule of the game atau regulasi, pendidikan di Indonesia is fine, baik-baik saja. Tapi dalam tataran praktek terjadi persoalan. Ya. Pokok pangkalnya ada di mana, Prof? Pertama, politik. Ya. Politik ini saat ini kan Panglima ya. Makanya ya kita agak prihatin pendidikan ini lalu dimasuki kepentingan politik. Contoh katakanlah pemilihan langsung wali kota atau bupati. Itu saya sangat memprihatinkan.
Karena guru-guru, kepala sekolah, mau tidak mau kan ikut memilih calon bupati atau wali kota. Tiba-tiba yang dijagokan kalah. Lalu yang menang itu tahu bahwa kepala sekolah ini, kepala dinas ini, guru ini tidak mendukung wali kota bupati yang jadi. Kemudian apa yang terjadi? Dilakukan peminggiran. Ini yang saya maksud perlu diperbaiki. Bisakah kita dengan demokrasi langsung ini ada jiwa besar dari para pemimpin yang terpilih itu? Dalam arti ketika melihat mereka guru, kepala sekolah yang memang berprestasi meskipun tidak milih dia, berilah tempat untuk mereka berkarya demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Tapi bagi Prof. Masruki, sumber daya manusia bukankah menjadi salah satu problem terbesar dalam dunia pendidikan kita? Ya memang sering kita mendengar bahwa kualitas SDM kita rendah. Human Development Index manusia itu rendah. Lalu mencermati itu. Karena apa? Pertama, Indonesia itu kan luas, ya, wilayahnya, yang sudah tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Lalu yang kedua, jumlah penduduk itu besar. Pengukuran Human Development Index kualitas Indonesia itu average, rata-rata. Jadi ada orang yang pinter sekali di Jakarta, di Semarang, di Magelang. Ada orang yang memang minus katakanlah di negara 3T, di daerah 3T, ya. Lalu dirata-ratakan, ya anjlok semua. Kalau negara-negara maju itu kan jumlah penduduk kecil. Belanda itu hanya berapa saya ingat 16 juta. Iya, sekitar itu. Inggris itu 63 juta. Inggris yang besar 63 juta. Lalu ada Jerman, ada Malaysia 24 juta. Sekarang 26 juta lah. Apalagi Singapura. Singapura itu ya 3,7. Australia hanya 22 juta. Apalagi New Zealand. New Zealand itu sapinya dengan orangnya itu banyak sapinya. Makanya kita impor ke kita makan sapinya ya. Jadi memang membuat average human development index lalu dibandingkan dengan negara lain, menurut saya parameter ini tidak adil. Mestinya mengukur kualitas SDM itu tidak demikian. Ya, tetapi dengan cara bagaimana SDM Indonesia yang memang bagus, ya diberikan porsi memang dia bagus. Prof. Masruki, tadi kan Prof. Masruki sudah bercerita tentang kekurangan kelebihan sebagian kondisi lapangan carut-marutnya dunia pendidikan kita, meskipun secara filosofi dan regulasi sesungguhnya kita cukup baik ya, tapi kita kan mengalami ada problem politik, ada SDM dan seterusnya. Pertanyaan sederhananya adalah Muhammadiyah sebagai satu organisasi besar, apakah kira-kira berani menawarkan semacam pikiran alternatif sebagai semacam agar kita ini segera bisa keluar dari ruang gelap dunia pendidikan kita? Pertama, Muhammadiyah itu sudah berani saya kira ya menawarkan kembali pendidikan itu, menempatkan agama sebagai sentral. Ini yang selama ini terutama di peta jalan pendidikan nasional kita itu kalau tidak dikatakan dihilangkan itu disamarkan. Ya. Muhammadiyah itu harus berani menegaskan dan Pak Haidar sudah menyampaikan itu. Jadi agama itu sentral. Ya. Bagaimana menjiwai pelaksanaan pendidikan. Kalau itu agama dijadikan sentral di dalam pelaksanaan pendidikan, maksud saya agama apapun ya, agama apapun, karena nilai-nilai dari spirit keagamaan itu sifatnya universal, ya, ada kesamaan, bukan ritualisme ya, tapi dalam arti bagaimana
membangun peradaban manusia. Ya. Maka kebangsaan ada di sana, pembangunan ada di sana, kemanusiaan ada di sana. Itu kalau sentral, nilai agama dijadikan sentral dalam pendidikan. Lalu kemudian yang kedua, kurangi pengaruh-pengaruh politik praktis di dalam dunia pendidikan. Artinya begini, pemilihan langsung ya, pilbub, pilwalkot, tetapi tetap kita harus menempatkan orang secara profesional. The man behind the job. Itu tetap profesional tinggi. Karena kita diingatkan juga oleh hadis Nabi yang mengatakan kalau suatu urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggu hancurnya. Kita harus ingat itu. Sehingga profesionalisme itu harus dipegang dengan baik. Ini artinya Prof. Masruki ingin mengatakan dalam konteks pendidikan pure pendidikan. Jangan dicampurkan dengan urusan politik ya. Jangan. Kalau pendidikan kita mau sehat kira-kira begitu. Prof. Saya masih ingin melanjutkan pertanyaan tadi. Lalu bagaimana kontribusi Muhammadiyah yang sudah dan akan dilakukan untuk agar Indonesia ini segera keluar dari kemelut dunia pendidikan semacam ini? Pertama, pemerintah itu harus berterima kasih. Ini sering saya katakan. Ke Muhammadiyah? Ke masyarakat. Ya Muhammadiyah, ya NU, ya Persis, ya Yayasan PGRI, Yayasan Kristen. Karena mencerdaskan bangsa itu merupakan tugas konstitusional dari negara. Tetapi kalau hanya negara yang menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan, tidak akan memadai menampung seluruh kepentingan warga untuk berpendidikan. Oke, Prof. Saya ingin melanjutkan pertanyaan saya tadi ya. Dalam konteks ini bagaimana kontribusi Muhammadiyah yang sudah dan akan dilakukan untuk turut serta menyelesaikan kemelut pendidikan di Indonesia? Pertama kita sebagai masyarakat saya katakan tadi bahwa negara itu sesungguhnya memiliki tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas konstitusional yang berarti merupakan kewajiban pemerintah. Tapi kalau itu diselesaikan oleh pemerintah saja, itu belum mampu menampung. Kemudian ada lembaga pendidikan swasta. Inilah pemerintah harus berterima kasih dengan swasta. Sehingga membantu pemerintah untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan masyarakat, warga dan bangsa. Katakanlah begini, di pendidikan tinggi saja ada PTN, perguruan tinggi negeri itu 123. Jumlah PTS ada 4.600. Muhammadiyah itu 172. Yang negeri di bawah Kemendikbud 123, kalau ditambah dengan Kemenak dan perguruan tinggi kedinasan sekitar 160 sekian. Masih banyak Muhammadiyah. Ini bentuk kontribusi langsung dari Muhammadiyah untuk pendidikan di Indonesia. Jadi kontribusi itu sudah nyata dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Berapa lulusan yang setiap tahun dicetak oleh lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Sekarang bagaimana kemudian Muhammadiyah berkontribusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia? Muhammadiyah harus tetap menjaga idealisme perjalanan pendidikan di negara Indonesia tercinta ini. Dan idealisme itu kembali kepada filosofi pendidikan Indonesia yang memadukan antara konstruktivisme, progresivisme, dan humanisme. Dan agama itu mendasari semuanya itu. Bahwa agama ada
nilai-nilai untuk pembangunan masyarakat, agama ada nilai-nilai untuk mencerdaskan otak manusia, lalu juga agama untuk akhlak yang mulia, untuk membangun kehidupan yang harmonis dan nilai agama sudah mendasari itu semua. Ya, oke Prof. Saya ingin bertanya agak personal ini ya. Ini kan jelang 2024. Kabar di media sudah ada 3 calon. Lalu kalau nanti salah satu calon itu jadi dan menunjuk Prof. Masruki sebagai Menteri Pendidikan, hal apa yang pertama kali akan dilakukan? Wah, kalau saya ya ketuaan lah. Ya, berandai-andai. Ya, siapapun yang Menteri Pendidikan ya. Iya. Menurut saya siapapun yang nanti menjadi Menteri Pendidikan, itu pertama harus kembali kepada filosofi pendidikan. Ya, jangan lepas dari filsafat pendidikan. Lalu yang kedua, pemberdayaan seluruh potensi masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Jangan di-hire oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu masuk di dalam pendidikan. Karena itu tidak sehat. Yang dimaksud memberdayakan siapa? Kita ada ulama, ada cendekiawan, lalu ada ormas, ada Muhammadiyah, ada NU, ada PGRI, ada Yayasan Kristen. Dia bicaralah untuk bagaimana mengembangkan pendidikan Indonesia yang sebenarnya. Jangan mau di-hire oleh kelompok-kelompok tertentu. Intinya gitu. Saya kira sepanjang itu berjalan, insya Allah baik-baik saja pendidikan Indonesia. Iya. Pertanyaan terakhir nih Prof. Sebagai pakar dan juga praktisi dalam dunia pendidikan, apa harapan Prof. Masruki terhadap pendidikan di Indonesia? Pertama, pendidikan Indonesia harus menempatkan agama sebagai dasar pengembangan pendidikannya. Apalagi kita sudah berada di era digital. Perubahan terjadi begitu masif ya. Lalu terjadi disruptive innovation menurut Tencent itu. Dan anak-anak kita tantangannya luar biasa ya. Berada di era digital. Ini kalau tidak dibinakan nilai-nilai agama, tidak didasari oleh nilai-nilai agama secara bagus, maka anak-anak kita hanya akan jadi robot-robot. Benar. Jadi agama itu nomor 1. Nasionalisme sudah ada di dalam agama, jangan khawatir. Ya, karena orang mengatakan agama sumber radikalisme, saya kira itu penelitian-penelitian yang belum tentu valid. Siapa respondennya, metodenya seperti apa? Betul. Jangan begitu. Agama itu sumber kemajuan kehidupan bangsa. Dan di era digital semacam ini, betapa anak-anak kita itu butuh pegangan nurani ya untuk menjalani kehidupan hari-harinya yang sangat berat karena kita berada di era digital. Jangan kemudian anak-anak kita itu terbius oleh permainan-permainan digital. Karena sekarang apapun dengan smartphone, apapun ada di sana. Bayangkan kalau tidak ada landasan nilai-nilai agama, anak-anak kita hanya akan menjadi robot dan monster yang hanya duduk di kamar, di atas laptop, tanpa mau mengenal lingkungan dan seterusnya. Itu sangat berbahaya untuk keberlangsungan bangsa dan negara. Saya kira demikian. Terima kasih Prof. Masruki. Semoga lain waktu bisa ngobrol lagi. Ada banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dari Prof. Masruki. Teman-teman sekalian, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.